Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Amini, NIM 18029056. Nah, video kali ini merupakan ujian akhir semester mata kuliah media pembelajaran matematika dengan dosen Ibu Mirna SPD MPD. Sekarang kita akan belajar tentang kaidah pencacahan. Ayo berdoa sebelum belajar. Nah, kalau sudah selesai berdoa, apakah kamu sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, ayo mulai. Nah, ini adalah halaman utama dari media pembelajaran kita. Ini merupakan icon aktor, yaitu pemilik dari media pembelajaran ini, yaitu ada dosen pengampu saya, Ibu Mirna SPD MPD, dan saya sendiri Aisyah Amini, NIM 18029056 dari kelas Pendidikan Matematika C, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Nah, tombol ini bisa kita gunakan untuk kembali ke halaman awal tadi. Nah, di bawah tombol outer itu ada tombol petunjuk. Nah, tombol petunjuk ini berisi seluruh fungsi atau cara penggunaan dari tombol-tombol yang ada pada media pembelajaran ini. Nah, seperti itu. Jadi, ini akan sangat berguna agar nanti kita dapat menggunakan media pembelajaran ini dengan teratur tentunya. Nah, setelah itu ada tombol silabus nih. Nah, silabus ini ada KI, KD, indikator, dan juga tujuan pembelajaran. Nah, KI ini itu ada 4 ya. Yang pertama itu ada KI 1 itu aspek spiritual, kemudian KI 2 sosial, yang KI 3 pengetahuan, dan KI 4 itu keterampilan. Dan KD kita atau kompetensi dasar kita itu ada 2. Yang pertama itu 3.3 menganalisis aturan pencacahan atau yang akan kita uraikan menjadi aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual nih. Nah, kemudian juga menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan, aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi nih. Terus indikator. Nah, indikator kita itu yang pertama memahami konsep kaidah pencacahan melalui fakta yang diberikan secara real. Setelah itu mengidentifikasi fakta pada aturan pencacahan, yaitu aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi melalui masalah kontekstual. Setelah itu menganalisis aturan pencacahan di mana ada aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi juga melalui masalah kontekstual nih. Dan yang terakhir kita akan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan tadi ya. Nah, kalau untuk tujuan pembelajarannya apa sih? Nah, tujuan pembelajaran kita itu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning. Nah, peserta didik dapat menganalisis aturan pencacahan melalui masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan aturan pencacahan tersebut, serta menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab, dan bekerja sama dengan baik tentunya. Nah, lanjut lagi ya. Setelah itu ada materi nih. Udah gak sabar kan? Nah, di sini ada 4 materi nih dari aturan pencacahan. Pertama kita akan aturan penjumlahan dulu. Ali ingin keluar bersama teman-temannya. Saat membuka lemari, Ali menemukan beberapa baju. Tapi Ali bingung akan memilih baju yang mana. Bisakah kamu membantu Ali menemukan apa saja baju yang bisa Ali pakai? Nah, untuk pakai bajunya kita bisa klik nih. Klik tombol pakai. Seperti itu ya kalau memakai baju warna hijau. Bagaimana dengan baju yang ini? Seperti itu. Kemudian baju yang merah. Nah, bisa lagi nih kalau pengen coba lagi yang ini. Nah, kalau sudah selesai kita akan klik tombol kembali. Nah, jadi berapakah pilihan baju yang dimiliki Ali? Berapa ya? Ada yang masih ingat? Berapa? 3. Coba ya kita periksa dulu. Wah, Masya Allah bener banget. Kerja bagus. Nah, kalau udah kita lanjut ya. Kalau yang misalnya masih belum benar bisa diulang lagi tuh sampai benar. Nah,
Jadi Ali memiliki 3 buah baju untuk dipakai. Ini baju yang pertama warna merah, kemudian warna biru tua, baju kedua, dan baju yang ketiga warna hijau ya. Kemudian gimana sih cara kamu menentukannya? Tentu saja kamu akan menghitung semua baju yang bisa Ali pakai. Nah, jadi baju yang bisa Ali pakai adalah baju ini. Nah, kita isi ini dulu ya. Baju merah ada berapa? Oke. Baju biru tuanya ada berapa? Oke. Dan baju hijaunya ada berapa? Oke. Jadi totalnya ada berapa dong? Nah, iya. Kita periksa dulu ya. Wah, benar semua. Jadi Ali punya 1 buah baju merah yang bisa dipakai, 1 buah baju biru tua yang bisa dipakai, dan 1 buah baju warna hijau yang bisa dipakai. Jadi total baju yang bisa Ali pakai adalah 3 buah. Seperti itu. Nah, prinsip apa yang kamu temukan? Berdasarkan kasus Ali sebelumnya, bisakah kamu menyimpulkan apa itu aturan penjumlahan? Nah, prinsip dari aturan penjumlahan adalah menjumlahkan banyaknya kemungkinan, cara, atau pilihan dari kejadian-kejadian yang tidak terjadi bersamaan. Nah, misalkan ya terdapat buah kejadian yang saling lepas. Dengan kejadian ke-1 dapat terjadi dalam N1 cara yang berbeda. Kemudian kejadian kedua dapat terjadi dalam N2 cara yang berbeda, sampai kejadian ke-K dapat terjadi dalam NK cara yang berbeda. Nah, gimana sih cara menghitung banyaknya cara terjadi seluruh kejadian? Nah, kita tinggal menjumlahkan N1 ditambah N2 sampai dijumlahkan ke NK. Nah, hasilnya merupakan banyak cara terjadinya seluruh kejadian tersebut. Seperti itu. Buat yang belum paham bisa kembali lagi ke halaman selanjutnya. Nah, karena sekarang udah pada paham nih, kita lanjut aja ya. Pilih materi berikutnya, yaitu aturan perkalian. Fitri ingin makan di sebuah rumah makan spesifik ikan bakar dan ayam bakar. Nah, Fitri hanya boleh memilih 1 lauk dan 1 lalapan nih. Ayo bantu Fitri menemukan apa saja pilihan menu yang bisa dia pesan. Ayo pilih menunya. Nah, pertama, ayo kita pilih lauknya. Mau apa nih? Ayam bakar atau ikan bakar? Ikan bakar boleh. Nah, lalapannya selada dan timun. Wah, ikan bakar dengan selada dan timun kelihatannya enak banget nih. Nah, apakah kita sudah memilih semua pasangan lauk dan lalapan? Belum ya. Kalau belum berarti kita kembali. Nah, kita pilih menu yang berbeda dari menu sebelumnya. Menu yang mana ya? Masih mau ikan bakar? Boleh. Berarti lalapannya oke, selada dan timun. Kelihatannya enak banget ya. Nah, lanjut. Apakah kita sudah memilih semua pasangan lauk dan lalapan yang tersedia? Belum? Berarti ya kembali lagi. Nah, ayo kita pilih menu yang berbeda dengan sebelumnya. Mau pilih apa? Ayam bakar. Dengan? Oh iya, boleh selada dan tomat. Nah, kelihatannya enak banget ya, selada dan tomatnya seger banget. Nah, apakah kita sudah memilih semua pasangan? Belum juga ya. Nah, berarti kita kembali lagi nih. Nah, kita pilih lagi menu yang berbeda dengan sebelumnya. Nah, berarti ya ayam bakar dengan selada dan timun. Nah, kelihatannya enak banget nih ayam bakar dengan selada dan timunnya. Apakah kita sudah memilih semua pasangan yang tersedia? Sudah? Ya, kalau sudah berarti kita lanjut. Nah, ada berapa sih menu yang kita temukan tadi? 3. Boleh kita periksa dulu ya. Kurang tepat nih. Ayo coba lagi. Siapa yang bisa? 4. Oke, kita periksa ya. Wah, Masya Allah bener. Nah, jadi itu ada 4 menu. Nih menu-menunya. Yang pertama itu ada ayam bakar dengan selada dan timun. Kemudian ada ayam bakar dengan selada dan tomat, ikan bakar dengan selada dan timun, serta yang terakhir itu ada ikan bakar dengan selada dan tomat nih. Gimana sih cara menentukannya? Tentu saja kamu akan memasangkan semua lauk dengan semua lalapan yang bisa Fitri pesan. Nah, ayo bermain game sedikit. Ayo tempatkan gambar yang sesuai ke dalam tabel ini. Nah, kita masukkan ya.
Ini cocoknya di mana nih? Di sini? Bukan? Di sini? Boleh. Nah, kalau di sini, ini gambarnya taruhnya di mana? Siapa nih yang bisa? Oke, kita taruh di sini. Yang ini? Di sini? Oke, kita pindahin ke sini. Dan yang terakhir tentunya berarti di sini ya. Wah, selamat, kamu menang. Kerja bagus, kamu berhasil menyelesaikan game ini dengan sisa waktu 1 menit 36 detik. Wah, pinter banget. Nah, kita lanjut ya. Karena kalau mau mengulang kembali permainannya boleh klik tombol kembali. Tapi karena kita mau lanjut jadi kita klik ini. Nah, siapa yang masih ingat berapa pilihan lauk dan lalapannya? Ada berapa pilihan lauk? Iya. Kemudian ada berapa pilihan lalapan? Oke. Jadi di sini kita tulis apa dong? Oke, kita coba ya. Dan hasilnya? Oke, kita coba dan kita periksa. Wah, alhamdulillah benar semua nih. Nah, jadi ini kita bisa mendapatkan ada 2 pilihan lauk, ada 2 pilihan lalapan. Jadi banyak cara memilih menu makanan adalah 2 lauk dikali dengan 2 lalapan sama dengan 4. Nah, prinsip apa yang kamu temukan? Berdasarkan kasus Fitri sebelumnya, bisakah kamu menyimpulkan apa itu aturan perkalian? Nah, prinsip dari aturan ini adalah mengalihkan banyaknya kemungkinan cara atau pilihan dari setiap kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan, seperti lalapan dan lauk tadi. Bisa sekaligus dimakan. Seperti itu. Nah, misalkan terdapat buah kejadian yang saling bebas. Dengan kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara berbeda. Kejadian kedua dapat terjadi dalam N2 cara berbeda. Sampai kejadian ke K dapat terjadi dalam NK cara berbeda nih. Banyak cara terjadinya. Seluruh kejadian tersebut adalah N1 dikali N2 dikalikan sampai NK cara berbeda. Jadi kita akan mengalikannya. Berbeda dengan prinsip aturan penjumlahan sebelumnya. Kita menjumlahkan ya. Nah, kalau sekarang kita mengalihkan semua caranya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi permutasi, ayo kita pahami notasi faktorial terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar mengenai notasi faktorial. Mari kita mulai. Yang disebut dengan n faktorial dituliskan seperti ini. Dengan n adalah bilangan asli, didefinisikan n faktorial nilainya sama dengan n kali n-1 kali n-2 dan seterusnya kali 3 kali 2 kali 1. Dengan 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Sebagai contoh, 4 faktorial nilainya sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang jika dihitung hasilnya sama dengan 24. Ada satu sifat yang penting, yaitu n faktorial itu dapat dinyatakan sebagai n kali n-1 faktorial. Sebagai contoh, 6 faktorial dapat dinyatakan sebagai 6 kali 5 faktorial. Kalau kita teruskan, 6 kali 5 faktorial dapat dinyatakan sebagai 6 kali 5 kali 4 faktorial. Dapat juga dinyatakan sebagai 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Contohnya, hitunglah nilai dari 12 faktorial dibagi 8 faktorial. 12 faktorial dapat kita tuliskan sebagai 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Karena nilai 8 faktorial yang di sini sama dengan yang di sini, maka habis dibagi, kita peroleh nilainya sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9,
yang jika dihitung hasilnya sama dengan 11.880. Contoh yang lain, hitunglah 7 faktorial dibagi 9 faktorial. 9 faktorial dapat kita tuliskan sebagai 9 kali 8 kali 7 faktorial. Nilai yang ini sama dengan nilai yang ini, berarti habis dibagi, maka hasilnya sama dengan 1 per 9 kali 8, yang jika dihitung nilainya sama dengan 1 per 72. Nah, videonya udah selesai ya. Gimana? Berarti udah paham dong ya tentang notasi faktorial. Jadi kita akan lanjut. Nah, saatnya pemilihan ketua kelas. Amin dan Arif memperoleh suara yang sama saat pemilihan ketua kelas. Salah satunya akan menjadi wakil ketua kelas. Bisakah kamu membantu Pak Guru menentukan apa saja pilihan ketua dan wakil ketua kelasnya? Nah, jadi kita bisa memilih siapa yang akan jadi ketua dari salah satu di antara Amin dan Arif. Nah, siapa yang kita pilih pertama? Boleh? Nah, kalau Amin yang menjadi ketua kelas, maka wakil ketua kelasnya adalah Arif. Nah, apakah kita sudah memilih semua cara? Belum, berarti kita klik benar, tombol kembali. Nah, siapa yang akan menjadi ketua kelasnya? Arif. Nah, kalau Arif yang menjadi ketua kelas, maka wakil ketua kelasnya adalah Amin. Apakah kita sudah memilih semua cara? Sudah? Berarti kita lanjut. Nah, ada berapa pasangan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang kita temukan tadi? Nah, siapa yang masih ingat? 2. Oke, kita periksa ya. Wah, alhamdulillah bener lagi nih, kerja bagus. Nah, gimana sih cara menentukannya? Tentu saja kamu akan menghitung semua cara memasangkan Amin dan Arif sebagai ketua dan wakil ketua kelas. Nah, jadi ada 2 cara memasangkan ketua kelas dan wakil ketua kelas nih. Cara yang pertama, Amin yang menjadi ketua kelas dan Arif menjadi wakil ketua kelasnya. Cara kedua, Arif menjadi ketua kelas dan Amin menjadi wakil ketua kelasnya nih. Nah, prinsip apa sih yang kamu temukan? Berdasarkan kasus pemilihan ketua kelas sebelumnya, bisakah kamu menemukan apa itu permutasi? Nah, jadi permutasi dari sekumpulan objek adalah susunan yang memperhatikan urutan nih. Lambang dari notasi permutasi itu ialah P, seperti ini, P besar. Jika disebutkan N permutasi K, maka dapat ditulis menjadi NPK atau P, N di bagian atas dan K di bagian bawahnya ya. Nah, untuk rumus permutasi sendiri itu adalah untuk permutasi dari K objek terhadap N objek itu adalah N faktorial dibagi N dikurang K faktorial nih. Nah, gimana pengaplikasiannya? Ayo coba kita kerjakan soal sebelumnya menggunakan permutasi. Nah, N-nya ada berapa? Oke, kita isi ya. Kemudian K-nya. Oke. Berarti di sini. Oke, kita coba. Di sini oke. Oke, di sini apa? Oke. Dan ini berarti ya, kemudian di sini. Nah, 0 faktorial siapa yang masih ingat? Oke, kita coba tulis dulu ya. Nah, berarti isinya. Dan di sini. Coba kita periksa nih, bener gak jawabannya? Wah, bener lagi nih semuanya, pinter-pinter banget. Nah, kita lanjut ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar nih mengenai permutasi dengan unsur berlainan. Gimana nih caranya kalau permutasi yang terdapat unsur sama? Nah, coba perhatikan tulisan itik ini ya. Nah, apa sih unsur yang sama? Oke, ada 2 huruf I. Nah, bisakah kamu menyatakan berapa banyak susunan kata yang terdapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata itik ini nih? Siapa yang bisa? Berapa? 30? Kita periksa ya. Wah, kurang tepat nih. Siapa lagi yang bisa nih? 12.
Oke, kita coba juga ya. Wah, bener nih, 12. Apa aja sih kata-katanya? Gimana cara menentukannya? Siapa yang masih ingat? Nah, jadi terdapat 12 susunan kata yang dapat dibentuk nih. Nah, ada itik, ada ikit. Siapa nih yang tadi ada nulis ini? Ikti, itki, kiti, tiki, tkii, ktii, iitk, iikt, tiik, dan kit. Jadi ada 12 kata ya semuanya. Tadi dia menjawab benar, hebat banget. Nah, pada kata itik itu terdapat 2 huruf iya, artinya terdapat 2 unsur sama. Nah, gimana sih cara menyelesaikannya dengan permutasi? Nah, permutasi dengan n unsur di mana n1, n2, dan nk memiliki unsur yang sama dapat ditulis seperti ini nih. pn1, nk sampai pn1, n2 sampai nk ya. Nah, untuk rumusnya itu kita tinggal membagi n faktorial dengan setiap unsur samanya yang difaktorialkan juga seperti ini, n1 faktorial, n2 faktorial, sampai nk faktorial. Nah, coba kita kerjakan juga nih soal sebelumnya menggunakan unsur permutasi dengan unsur sama. Jadi n-nya tadi ada berapa? Ada berapa huruf? Oke. Ada berapa huruf yang sama? Oke. Nah, di sini apa nih? Oke, kita isi dulu ya. Nah, di sini. Oke. Nah, siapa yang masih ingat video notasi faktorial tadi? Berarti di sini apa? Oke, kita coba ya. Nanti coba kita periksa, bener nggak jawabannya? Nah, di sini berarti, oke. Nah, ini, oke. Nah, jadi penting banget ya memahami notasi faktorial sebelum belajar permutasi ini nih. Nah, jadi berapa nih? Kita tulis ya hasilnya di sini dan kita periksa. Alhamdulillah nih benar semua. Berarti udah paham ya tentang permutasi dengan unsur yang sama. Kita bisa lanjut. Ada satu lagi nih permutasi. Misalnya dalam sebuah pesta 5 orang tamu undangan akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Berapa banyak susunan atau cara susunan yang dapat dibuat oleh 5 orang tersebut? Nah, ayo nih siapa yang mau ngasih jawabannya? 23. Oke, kita periksa ya. Wah, kurang tepat nih. Siapa lagi? Oke, 24 kita coba ya. Wah, bener, kerja bagus. Berarti yang 23 itu ada yang kurang 1 mungkin ya. Nah, sebenarnya itu kalau kita menentukannya secara manual agak lama ya. Tadi gimana tuh cara nentunya? Kenapa bisa dapat cepat? Nah, jadi untuk menentukan banyak cara susunan yang dapat dibuat oleh 5 orang yang duduk melingkar, kita bisa menggunakan permutasi siklis. Nah, siapa nih yang tahu apa itu permutasi siklis? Nah, permutasi siklis itu adalah permutasi melingkar atau urutan melingkar. Permutasi siklis dapat dinyatakan dengan cara berikut nih. N P siklis sama dengan N dikurang 1 faktorial. Gimana ya caranya? Ayo coba kita kerjakan soal sebelumnya menggunakan rumus permutasi siklis. Berarti N-nya ada. Oke. Dan dikurang, ya. Hasilnya adalah. Nah, siapa yang tahu 4 faktorial berapa? Oke, kita coba dulu. Berarti di sini kita periksa ya. Wah, bener lagi nih, pinter-pinter semua kayaknya. Nah, jadi kita udah belajar 3 permutasi ya. Pertama dengan permutasi dengan semua unsurnya yang berlainan. Kemudian permutasi dengan ada unsurnya yang sama. Dan yang ketiga ini adalah permutasi siklis nih. Udah paham dong tentang permutasi? Udah ya, pinter banget, bangga deh. Nah, lanjut yang terakhir itu ada kombinasi nih. Nah, sebelum belajar kombinasi kita juga harus belajar tentang notasi faktorial dulu. Nah, karena kita udah nonton tadi, kita lanjut aja ya. Nah, 2 di antara Aziz, Amin, dan Arif akan dipilih untuk mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional nih. Ada berapa cara sih untuk memilih 2 orang di antara mereka? Nah, ayo kita coba. Pertama, misalnya orang pertamanya adalah Aziz. Nah, siapa nih selanjutnya? Amin, boleh. Nah, jadi kalau kita pilihannya seperti itu, yang akan mengikuti Olimpiade adalah Aziz dan Amin. Nah, lanjut.
Apakah kita sudah memilih semua pasangan dua orang yang berbeda? Belum ya, kita lanjut. Maksudnya kita kembali. Nah, kita pilih lagi misal orang pertamanya Aziz lagi nih. Berarti yang keduanya adalah Arif. Nah, jadi Aziz dan Arif lah yang akan mengikutinya. Apakah kita sudah memilih semua pasangan berbeda? Belum ya, masih ada nih. Kalau misal orang pertamanya Arif. Nah, orang keduanya misalnya Amin. Nah, jadi Arif dan Amin yang bakal ngikutin Olimpiade tingkat nasionalnya nih. Nah, masih belum lagi ya. Balik lagi nih. Misalnya Arif lagi, berarti pasangannya siapa lagi? Tadi Amin udah ya, berarti sekarang Aziz. Nah, berarti Arif dan Aziz yang bakal ngikutin Olimpiade Matematika tingkat nasional. Apakah kita sudah memilih semua pasangan? Belum ya. Nah, misalnya Amin nih. Orang pertama, orang keduanya adalah Arif. Nah, jadi yang bakal ngikutin Olimpiade Matematika tingkat nasionalnya adalah Amin dan Arif. Nah, masih ada lagi pilihannya? Masih? Berarti kita kembali lagi. Siapa tuh? Iya, Amin. Oke. Sama? Iya, Aziz. Nah, jadi yang bakal ngikutin Olimpiadenya adalah Amin dan Aziz. Nah, lanjut ya. Ada berapa cara? 6. Kita periksa ya. Belum bener nih. Coba lagi deh. Berapa? 3. Oke. Bener. Nah, gimana tuh cara menentukannya? Kenapa bisa dapat 3? Nah, tentu saja kamu akan menghitung semua cara memilih 2 orang siswa ya. 2 orang siswa yang akan mengikuti Olimpiade tingkat nasional nih. Olimpiade Matematika. Nah, kalau kita milih Aziz dan Amin, itu akan sama dengan Amin dan Aziz. Nah, kalau Aziz dan Amin yang ikut Olimpiade, itu sama dengan Amin dan Aziz yang ikut Olimpiade. Nah, hal ini berlaku untuk semua pasangan. Amin dan Arif itu akan sama nilainya dengan Amin dan Arif yang mengikuti Olimpiade. Nah, Aziz dan Arif itu akan sama juga dengan Arif dan Aziz. Makanya ini kita hitung 1. Jadinya 1, 2, 3. Makanya tidak 6 pasangan. Jadi ada 3 cara untuk memilih 2 orang yang akan mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional nih. Cara yang pertama yang akan ikut itu Aziz dan Amin. Cara yang kedua itu Aziz dan Arif. Dan cara yang ketiga adalah Amin dan Arif yang akan mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional. Nah, prinsip apa yang kamu temukan? Nah, berdasarkan kasus pasangan yang akan mengikuti Olimpiade Matematika nasional sebelumnya, bisakah kamu menyimpulkan apa yang dimaksud dengan kombinasi? Nah, kombinasi dari sekumpulan objek adalah susunan yang tidak memperhatikan urutan. Kalau permutasi sebelumnya itu memperhatikan urutan ya. Nah, lambang notasi dari kombinasi adalah C besar. Jika disebutkan N kombinasi K, maka dapat ditulis jadi NCK atau seperti ini. Huruf N-nya pada bagian atas huruf K dan N dan K ditulis kecil ya. Nah, untuk rumus kombinasi sendiri itu adalah N faktorial dibagi N dikurang K faktorial dikalikan dengan K faktorial lagi. Berbeda sedikit ya dengan rumus permutasi. Nah, ayo coba kita kerjakan soal sebelumnya menggunakan rumus kombinasi. Jadi N-nya ada berapa? Oke. K-nya? Oke. Jadi di sini kita tulis apa dong? Oke, kita isi dulu ya. Nanti kita periksa benar nggak jawabannya. Nah, di sini berarti oke. Di sini siap. Dan ini 3 dikurang 2 berapa? Oke. Ini oke. Nah, ini nih kita uraikan pakai notasi faktorial sebelumnya. Jadi ini bisa ditulis jadi oke, di sini. Oke, dan ini sama sebelumnya ya. Berapa nih hasilnya? Oke, kita coba ya. Coba kita periksa. Bener nggak jawabannya? Wah, bener lagi nih jawabannya. Masya Allah, pinter-pinter banget. Nah, materinya udah habis ya. Berarti kita bisa kembali ke home dan kita akan mengerjakan yang terakhir itu adalah latihan. Nah, isi namanya dulu nih. Misalnya namanya siapa? Muhammad Fatih, boleh. Kelas 12 MIPA 3 ya.
Start. Nah, Azi ingin pergi keluar bersama temannya. Azi kebingungan memilih alas kaki yang akan dipakainya. Azi memiliki 2 sendal dan 3 sepatu. Berapa banyak pilihan alas kaki yang bisa dipakai Azi untuk pergi keluar bersama temannya? Berapa? 5, oke. Nah, soal yang kedua. Irfan akan pergi maraton bersama temannya. Irfan mempunyai 3 celana warna hitam, yaitu kemudian juga ada yang warna biru dan warna hijau. Jadi ada 3 ya celananya, ada yang warna hitam, warna biru, dan warna hijau. Dan juga memiliki 3 baju, yaitu ada warna merah, warna biru, dan putih. Berapa banyak sih pasangan cara Irfan memilih celana dan baju? Nih pakai apa nih? Aturan apa nih? Siapa yang masih ingat? Oke, berapa hasilnya? Oke, kita tulis dulu ya. Nah, seorang satpam bank ingin mencetak nomor antrian nasabah yang terdiri dari 3 angka nih. Jika nomor antrian tersebut tidak memuat angka yang sama yang dibentuk dari angka 0, 1, 2, dan 3, banyak pilihan cara antriannya itu. Nomornya ada berapa? 12. Oke, kita isi 12. Dan soal yang keempat, seorang siswa diminta mengerjakan 7 dari 10 soal yang tersedia. Jika soal nomor 1 sampai nomor 5 wajib dikerjakan, maka banyak pilihan bagi siswa tersebut untuk mengerjakan soal adalah? Oke, siapa yang mau menjawab? 10, boleh. Wah, ada yang salah satu nih. Tetap semangat ya. Kalau misalnya mau ulang lagi, kita bisa klik try again. Misalnya siapa lagi? Al-Fatih. Nah, kita bisa ulang lagi mengerjakannya dan memperbaiki jawaban kita yang salah ya. Nah, kalau ini kan jawabannya ngasal aja tadi, jadi jawabannya seperti itu. Nah, nanti itu bisa difikirkan lagi dan bisa diulang sampai paham. Seperti itu, dengan menggunakan rumus pada kaidah-kaidah pencacahan tadi ya. Nah, mungkin itulah pembelajaran kita hari ini. Gimana? Menyenangkan belajar kaidah pencacahan? Menyenangkan ya, ternyata kaidah pencacahan itu sangat erat sekali dengan kehidupan sehari-hari kita. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.